Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pengacara dari para dukun nampaknya dibikin malu oleh Marcel Radival. Tidak hanya para dukunnya, pengacaranya juga dibikin malu. Karena kita tahu Marcel Radival ini adalah seorang yang cerdas, yang paham hukum dan mengerti delik-delik hukum. Dia tidak sembrono dalam melangkah dan selalu berkonsultasi juga dengan pakar hukum yang selalu juga mendampinginya. Karena itulah dengan kepercayaan diri yang tinggi, tidak asal percaya diri tetapi dia punya data yang lengkap soal hukum, sehingga dia pun berani maju dan terus maju meskipun banyak laporan yang ditujukan kepadanya. Kita tahu bahwa Marcel Radival si pesulap merah ini sudah dilaporkan oleh Gus Samsudin di Polda Jatim dan juga dilaporkan oleh Persatuan Dukun Indonesia dengan pengacaranya Firdaus Owiwobo. Nah, bagaimanakah Marcel Radival mempermalukan pengacara dari para dukun se-Indonesia ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and comment ya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Banyak yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, termasuk bapak angkatnya satu dengan saya, keluarga angkatnya lah, yaitu seorang dukun senior. Marcel Radival si pesulap merah tidak kaleng-kaleng kalau melangkah. Dia paham situasi, dia paham kondisi, dan dia pelajari arah angin kemana. Jadi dengan kepercayaan diri yang tinggi itu Marcel Radival melangkah. Bukan hanya modal nekat dan bukan hanya modal ilmu-ilmu gaib ala trik yang diperagakan oleh para dukun. Tapi Marcel Radival mempelajari semuanya. Terbukti saat dia datang ke Samsudin, ke padepokannya, dia tidak bisa masuk dan terus mengonkan layar HP-nya untuk live, sehingga dia tidak bisa ditipu. Karena pesulap merah sangat paham dengan trik-trik para dukun palsu tersebut. Kali ini pesulap merah langsung mengomentari dan mencari setiap omongan yang dikeluarkan oleh para pengacara dari dukun tersebut. Di dalam akun YouTube-nya, pesulap merah mengunggah pasal 1 ayat 16 yang dikatakan dan dijadikan dasar hukum untuk melaporkan pesulap merah oleh pengacara para dukun tersebut. Berikut ini apa yang dikatakan oleh Marcel Radival. Pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu dan fitnah udah siap nih. Jadi penjara atau auto rame-rame sama dukun bisa saling bikin konten settingan gak tuh ya di penjara? Yuk, dukun mana lagi yang mau blunder? Jadi sekali angkat jaring saya bisa dapat banyak nih. Perlu diketahui, praktek perdukunan sudah lama dilarang oleh hukum Indonesia pada pasal 545, 546 dan 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Monggo panjenengan cek sendiri pasalnya. Maksudnya di sini Marcel akan menjerat pengacara dan juga para dukun ini dengan pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu. Karena kita tahu bahwa para dukun dan juga pengacaranya rame-rame telah mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan Marcel Radival. Marcel Radival juga mengungkap tangkapan layar DM yang isinya kocak. Pesulap merah dilaporkan ke polisi
dengan alasan menghina profesi dukun dengan delik menggunakan Undang-Undang ITE Junto Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan. Ini pengacaranya kuliah di mana dah? Dan kemudian inilah kutipan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Kesehatan. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Di mana nih profesi dukun yang bisa dibuktikan secara empiris dan dapat dipertanggungjawabkan? Begitulah. Jadi, karena dukun dikenal gaib, maka tidak bisa dibuktikan secara empiris. Artinya di sini kalau berbicara masalah santet itu tidak ada, katanya goib itu tidak ada, Marcel ini harus banyak-banyak minum air sabun dia. Iya. Jadi harus banyak minum air sabun biar Jam-jam. otaknya encer gitu. Karena gini, karena orang setingkat anggota DPR RI aja lagi sibuk-sibuknya bikin undang-undang tentang ilmu santet. Kok ada anak yang seperti Marcel ini bicara santet? Nggak ada. Jadi Sejujurnya jangankan Marcel sih, ah, saya pun juga tak percaya sejujurnya ya. Sekarang ini saya tanya. jangan bilang nggak percaya Jangan Mas bilang Richard percaya. Lee. Karena apa? Sekarang- Habis acara ini nggak viral, takutnya Mas Richard Lee muntah darah tidak ada penyebabnya. Lah Karena kan- begini, kan boleh Mas kan. Richard Lee Kita kan, masyarakat gini, kan betul, orang kan betul. boleh percaya atau Jadi tidak gini, percaya. jadi gini. Kan nggak boleh memaksakan Iya, kepercayaan. betul itu gitu. Kalau Dokter Richard Lee tidak percaya, Hah? Dokter Richard Lee pergi ke Siloam. Oke. 3 bulan lalu anak buah saya masuk karena santet. Ya itu kan Dicek HB-nya, dicek itunya tidak ada. Bahkan trombositnya itu 0. gini Mas. Kalau menurut ilmu Gini, kedokteran Mas. trombosit 0 itu mati. Gini Mas. Ya. Kalau dokter ngeluarin itu diagnosanya karena santet, Iya. saya kasih 3 tidak, iPhone. Mas. tidak mengeluarkan diagnosa karena santet, Nah. karena penyakit kedokteran Nah. yang jelas. Tetapi Itu kan yang klaim satu orang. betul, yang membuat mereka bingung kenapa trombositnya sudah 0, ini sudah ini, kenapa? Semua pasti ada alasan medisnya. Iya betul, iya kayak saya bilang tadi alasan medis Kalau tetap. Masnya bisa ngomong, ini nih karena santet nih, dokternya pun bilang, rumah sakit bilang karena santet nih, jangankan iPhone, 1 Alphard saya kasih nih. Betul, kalau rumah sakit pasti bicaranya masalah ilmu kedokteran. Kan saya bilang begitu. Namun ini orang kalau bicara masalah, kan kita tanya juga kepada ahli-ahli kedokteran kan gitu. Ini trombositnya kan menurut dokter udah sekian, Oke. sekian udah rendah banget. Oh, ini udah bahkan Ya, ini itu kan kepercayaan. bisa nggak selamat kan Oke, gitu. itu kepercayaan masing-masing. Artinya bukan kan? berarti tidak bisa diselamatkan oleh rumah sakit. Menurut gitu. Bang Firdaus kan ada, itu kan kepercayaan masing-masing. Betul. Saya nggak bantah. Saya juga Betul. nggak berusaha merubah kepercayaan Bang Firdaus. Iya, betul, Bagi betul. saya kan, menurut saya santet itu tidak, menurut saya. Iya. Ya kan simple pertanyaan saya adalah kalau memang ada, kenapa nggak Marcel aja jangan Iya, saya. iya, iya. Kenapa nggak Marcel disantet? Belum. Belum. Pengalamannya. Tapi Belum. mau disantet. Ya, Nggak tahu, yang nggak lain tahu. mah. Kalau itu nggak tahu, tapi belum. Oke, terus katanya tadi, wah kan ada tulisan ini komen ya. Iya. Kok tambah sepi katanya kan? Kenapa kalau nggak tambah sepi kan katanya dukun jago? Kenapa nggak pakai penglaris sendiri aja? Oh enggak gini, kalau masalah sepi Hah? itu bicara dukun urut. Dukun urut. Ya, kemarin tuh yang pelapor. Hah. Pak Agus dia yang berbicara masalah, kan saya bilang tadi ada 12 karakter dukun. Dukun urut tambah Ini sepi. salah satunya nih gara-gara bilang ini dukun urut jadi sepi. Dukun urut menurut versinya beliau di dukun urut. Dukun yang lain nggak? Ya belum tentu kan yang baru berbicara dukun urut kan saya bilang ada 12 karakter di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Bang Jindan ada perubahan nggak Ah, setelah ini, tampilnya nah, Marcel? ini. Kalau aneh Dukun- pribadi buat ruqyah dan pengobatan dan jual minyak juga, minyak mahabbah ya. Sama sekali saya kata nggak ada. Cuman orang bertanya banyak. Oh, tapi nggak ada perubahan. Nggak ada, cuma bertanya banyak. Bib, kenapa nih Marcel nggak ente sikat Bib? Atau ente apanya? Ente baca ini biar dia sadar dan taubat. Dan dia nggak percaya yang ada ilmu santet. Dan jikalau seorang kaum muslim melihat jin, itu daguan syahadat, itu yang saya bantah. Kalau seorang Muslim, Melihat jin, diragukan syahadatnya. Dan keluar, ibarat kata,
akan keluar di agamanya. Nah, Yang saya lihat di sini ya. bahasa saudara Marcel atau pesulap merah ini kan kayak orang habis nyabu gitu. Jadi hari ini A, besok berubah lagi Nah. C, D. Jadi kayak ambigu. Dokter- Tidak bisa ada yang dipegang bahasanya. Kenapa? Karena dia berbicara hari ini masalah tentang keagamaan, besok masalah ini. Nah. Tapi itu ngeblunder terus gitu. Dia tidak ada yang substansi. Artinya di sini satu lagi, ada beberapa bahasa juga yang kita kutip dari dia, tapi salah satunya itu tadi ya. Salah satunya yang katanya kalau orang bisa melihat jin, sahadatnya diragukan. Bagaimana bisa sahadatnya diragukan? Berarti wali Allah. Sementara diragukan. Rasul SAW aja bisa berbicara dengan jin. Si Abdul Mohon- Qadir Si Abdul Jailani, Qadir wali Jailani bisa kutub. wali kutub Wali. bisa memerintahkan Mohon jin. maaf, Iya. Bang Firdaus. Iya. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Iya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non Muslim ya, saya saya nggak tahu ya. Dua-duanya gimana? Dua-duanya juga Mengatakan mengatakan gimana? bahwa Ah. ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Depan saya. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Dery Hadisnya Sulaiman. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Saya Al-Quran. terang hadisnya. Gitu, harus baca Berarti nggak baca Al-Quran. Arab gondol dong. Iya, Oh, gitu. harus baca. Anggap